Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya dari mahasiswa Universitas Kuningan atau Unisa. Dalam hal ini saya dari Kaprodi KPI yang insya Allah akan menyampaikan seputar komputer. Nah, komputer sendiri tentu dari pendengaran kita sudah tidak asing, karena komputer sudah menjadi kebutuhan inti dari beberapa insan dari seluruh dunia. Bahkan sudah menjadi mata pencaharian untuk menafkahi keluarganya dari komputer tersebut. Nah, berbicara komputer itu adalah suatu hal atau suatu benda yang sudah berkembang secara drastis. Baik itu dalam hal bentuk maupun dalam hal internal, yaitu seperti sistem dan yang lainnya. Komputer, perlu diketahui, komputer itu adalah sebuah elektronik yang memanipulasi informasi ataupun sebuah data. Nah, komputer mampu menyimpan, mengambil dan mengolah data. Mungkin hal tersebut itu adalah pengetahuan dasar untuk sebuah komputer. Gitu. Komputer juga dapat untuk mengetik data, mengirim email, bermain game, streaming, atau bahkan YouTuber lah dan yang lainnya. Nah, dalam komputer itu sendiri ada dua hal yang harus kita ketahui, yaitu dalam komputer sendiri ada yang namanya perangkat lunak dan ada yang namanya perangkat keras, atau yang sering kita istilahi dengan software dan hardware. Hardware perangkat keras, software perangkat lunak. Nah, sebelum saya membahas tentang macam-macam dari tipe komputer tersebut, kita harus membahas dua hal yang tadi, yaitu hardware dan software. Yang pertama, hardware atau perangkat keras. Perangkat keras adalah komponen komputer yang memiliki struktur fisik. Nah, seperti yang ada di depan saya, ini adalah komputer dan semua perangkatnya dari mulai printer, monitor, CPU, mouse, itu adalah perangkat-perangkat hardware secara fisik. Itu keyboard. Nah, yang kedua ada yang namanya software atau perangkat lunak. Nah, kalau tadi perangkat keras, hardware, yaitu yang memiliki struktur fisik. Nah, kalau software itu adalah sekelompok instruksi atau perintah yang menugaskan dan memberi perintah kepada perangkat keras tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Misal halnya yang pertama perangkat lunak seperti web browser, game, pengolahan kata dan yang lainnya, itu termasuk software. Seperti Microsoft PowerPoint yang ada dalam perangkat keras seperti monitor ini dan CPU. Nah, sistem lah gitu. Nah, sudah kita ketahui, intinya perangkat keras atau hardware adalah perangkat yang memiliki struktur fisik. Kalau software atau perangkat lunak yaitu sekelompok instruksi atau perintah yang menugaskan atau memberi perintah kepada perangkat keras. Lalu selanjutnya, apa saja macam-macam komputer? Nah, bagi mayoritas orang yang mendengar istilah komputer atau IT, yang kebanyakan cyber hacker, itulah sudah biasa komputer. Nah, mereka berpikir tentang komputer pribadi seperti desktop, laptop, gitu. Padahal komputer itu
tidak begitu saja, banyak wujudnya, baik itu dalam bentuk maupun ukuran, serta melakukan tugasnya dalam hal yang berbeda-beda di kehidupan kita sehari-hari. Contoh misalnya kita mengambil uang ke ATM. Nah, ATM tersebut termasuk ke dalam jenis komputer. Atau kita belanja ke supermarket, ada barcode. Nah, barcode itu sendiri termasuk dalam jenis komputer. Atau kalkulator itu termasuk karena jenis komputer dan yang lainnya. Nah, yang pertama perlu kita ketahui komputer desktop. Nah, banyak orang menggunakan komputer desktop itu biasanya di rumah-rumah, di kantor, di sekolah itu yang akan menugaskannya. Nah, itulah. Yang kedua ada yang namanya komputer laptop. Apa itu komputer laptop? Nah, yang tadi komputer desktop yang seperti di toko saya ini komputer namanya komputer desktop. Nah, kalau komputer laptop ini tipe komputer yang kedua, ini sudah familiar tentunya. Pasti sesudah komputer ini familiarnya yang kedua adalah komputer sejenis laptop. Itu bagi yang Anda yang mempunyai komputer laptop yang umumnya disebut laptop lah. Laptop adalah komputer dan sumber daya listrik berupa baterai. Kalau ini mah langsung dihubungkan dengan listrik, namun kalau komputer laptop itu dicas sejenis HP. Itu menggunakan simple, bisa dibawa kemana saja. Beda halnya dengan komputer desktop. Yang ketiga itu ada komputer tablet. Apa itu komputer tablet? Itu yang dikenal seperti tablet lah, komputer tablet. Ada lagi komputer server, komputer lainnya, ponsel itu termasuk komputer. Yaitu televisi termasuk dalam komputer. Itu namun ada dikhusus-khususkan. Jadi ada komputer yang umum, universal sifatnya. Ada yang sifatnya khusus komputer juga. Yang kedua, teknologi komputer di era globalisasi ini telah mengalami kemajuan yang pesat. Berbagai macam media komunikasi bersaing, baik itu media Facebook, Instagram, bahkan TikTok dan lainnya itu sedang berkompetisi. Namun perlu kita batasi, perlu kita ketahui, harus mempunyai benteng, karena semua media itu ada hal positifnya dan ada negatifnya. Itu yang dinamakan kalau dalam sistem bisa cyber, bisa hacker gitu lah. Lalu dalam hal ini media itu ada seputar new media. Dikutip dari buku Etika Komunikasi dalam Media Sosial yang saring sebelum sharing tahun 2021 yang atas nama karya dari Rahmanita Ginting. Nah, new media adalah media yang menggunakan internet berbasis teknologi online, berkarakter fleksibel, berpotensi interaktif, serta dapat berfungsi secara privat atau publik. Itu banyak lah. Mungkin itu yang saya dapat jelaskan. Mungkin lain kali ada part 2, part 3-nya. Itu sekian dari saya mengenai komputer, baik itu secara singkatnya, baik itu hardware-nya, software-nya, dan perangkat macam-macam komputer maupun era globalisasi di masa sekarang, dan new media. Yaitu new media itu adalah media terbaru itu yang secara harfiah bisa dikatakan menjadi jantungnya manusia masa kini. Sekian
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.